Apakah manusia berguna bagi Tuhan? Jawabannya tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Nah, ini yang menghambat Injil. Kalau apa saja yang kita pikirkan berakal budi ya, itu hanya berguna untuk diri kita sendiri saja. Surga itu rugi. Amin. Surga bisa bangkrut. Saudara, untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang sebanyak itu, maka nggak perlu doa saja, nggak perlu teknik penginjilan hebat saja, tapi perlu uang juga. Betul? Perlu uang juga. Maka itu kalau kita tahu bahwa secara umum manusia itu hanya bisa berguna buat dirinya sendiri saja, itulah namanya keegoisan. Anak-anak muda, belajarlah kalian untuk bisa berguna juga buat orang lain. Semua anak-anak kami, saya selalu ajar begini. Apa saja yang kalian mau putuskan, ya, apa saja yang kalian mau putuskan, termasuk kamu belanja untuk dirimu sendiri, termasuk kamu SMS, apa saja yang kamu putuskan, selalu pikirkan bagaimana impact, ya, dampak kepada orang lain. Pernah nggak saudara memperhatikan ini? Kalau apa saja yang kita putuskan dan selalu kita bayangkan bagaimana impactnya kepada orang lain, hasilnya itu selalu memuliakan Tuhan. Nah, manusia 100%, ya, ini umum dan ini wajar. 100% yang namanya manusia, apa saja yang dia putuskan selalu larinya ke diri sendiri. Aku untung berapa? Aku enak gak? Betul tidak? Sebetulnya ini tidak dosa, karena memang ini karakter dasar manusia. Tapi justru ini harus dilawan. Maka itu mengapa satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus dalam hidup. Ingat, satu-satunya pergumulan dalam hidup Yesus ketika dia melawan kehendaknya sendiri. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Masih ingat saudara? Tidak ada pergumulan yang lain dalam hidup Yesus Tuhan kita kecuali yang satu. Sampai keringatnya bercampur darah. Bayangkan, itu malam hari. Ingat kisahnya di Getsemani malam hari bukan? Walaupun Israel itu bukan negara yang 4 musim, yang kalau winter ekstrim 4 musim, tapi winternya nggak ekstrim. Dan itu di bukit. Ingat, malam walaupun bukan winter, di bukit. Lalu Tuhan Yesus nggak kerja apa-apa, nggak ngangkat barang, nggak ngangkat apa, cuma berlutut duduk di situ. Bisa keringetan. Mana mikir nggak itu? Berarti ada sesuatu yang berat yang dia pikul. Malam di bukit kok bisa keringatan, nggak kerja apa-apa, sampai bercampur darah. Hai gereja, dengarkan ini. Kalau seorang Yesus yang adalah Tuhan itu berjuang dan bergumul untuk melawan kehendaknya sendiri, apalagi kita yang masih doyan duit begini. Ngerti ilustrasinya itu? Apalagi kita, walaupun kita nggak diminta sampai berdarah-darah untuk melawan kehendak kita sendiri, tapi ingat Tuhan Yesus sampai seperti itu. Maka itu anak-anak Tuhan, apa saja yang kita buat, jangan pernah hanya berhenti untuk diri sendiri. Ayo mikir orang lain. Kemarin Sabtu, anak kami yang Dayak dari suku Lun Dayak yang pertama kali jadi dokter. Kemarin dia dilantik jadi dokter. Anak ini kampungnya sampai hari ini, saudara, itu kampungnya namanya Kerayan. Sampai hari ini kampung mereka itu tidak ada akses darat ke wilayah Indonesia. Mereka itu punya jalan darat hanya ke Sarawak, ya, ke Malaysia. Sampai hari ini Injil masuk tahun 33 oleh 2 orang kulit putih, 1 orang Australia namanya Will Finger, kedua orang Kanada namanya Ernest Presswood. Nah, sayangnya sampai hari ini saya sudah meneliti sejarah itu. Dari mana 2 orang ini tahu kalau di situ ada orang? Sampai hari ini sehingga ada jalan darat. Pertama kali mereka punya akses keluar itu pesawat misi namanya MAF, Mission Aviation Fellowship, tahun 61. Jadi pertama kali mereka interaksi dengan pesawat itu tahun 61.
Nah, kota terdekat wilayah Indonesia dari kampung mereka itu kota Tarakan. Jadi semua kami kalau terbang ke sana harus lewat Tarakan. Itu terbang dengan Cessna itu 1 jam. Nah, orang tua mereka sebelum ada pesawat itu jalan kaki kalau ke Tarakan itu 2 bulan baru nyampe. Bayangkan. Mei 95 tanggal 23 pertama kali kami suami istri datang ke kampung itu. Itu naik pesawat dari Samarinda 2,5 jam pesawat Cessna itu. Nah, sebelum berangkat itu berkali-kali pilot bilang harap kencing dulu. Itu berkali-kali pilotnya. Kenapa? Karena pesawat kecil. Begitu masuk langsung duduk, nggak bisa berdiri. Cuma 5 orang isinya, 6 orang dengan pilotnya. Jadi jangan bilang mau kencing, mau mampir di mana? Jadi pilotnya wanti-wanti dulu. Jadi istri saya pun sudah berapa jam berangkat juga minum dulu sudah. Saudara, pertama kali kami masuk, kami begitu terharu. Mereka adalah suku yang begitu taat dan mengasihi Tuhan. Anak ini kemarin dilantik jadi dokter. Dan kami bangga sekali. Saya nggak bisa hadir dalam wisudanya, pelantikannya itu. Dengarkan orang-orang kaya. Apa yang saudara pakai untuk kekayaan saudara? Untuk siapa? Kami suami istri sangat diberkati dan kami sangat kaya. Tapi kami tidak memperkaya diri sendiri, tapi kami memperkaya orang-orang lain. Untuk mereka jadi orang-orang hebat. Saudara, setiap tahun, tiap tahun, itu paling sedikit 3-4 orang yang kami muliakan, itu graduate. Tiap tahun. Dan tiap tahun saya akan nambahkan terus anak-anak yang kami biayai untuk sekolah. Tiap tahun. Karena kami ingin mereka jadi orang-orang hebat, jadi guru-guru, jadi orang-orang yang punya profesi untuk memuliakan Tuhan. Dan saudara lihat buktinya. Tuhan gak berhenti memberkati sampai hari ini. Dan itu mengagumkan sekali. Maka itu ayo saudara. Kita buat ini. Ayo. Ayat 22. Sudah ayat 2 tadi. Jangan kita hidup hanya berguna buat diri kita sendiri saja. Berlakulah ramah terhadap dia. Supaya engkau tentram. Betul saudara. Kalau kita hidup kurang ajar dengan Papa di surga, hidup kita pasti gak tenang. Gelisah, dikejar dosa. Betul tidak? Tapi kalau kita ramah dengan Papa di surga, hidup ini tentram, enak, peace. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Dan taruhlah firman-Nya di dalam hatimu. Saya ulangi lagi. Supaya Kronos dan Kairos kita bisa pakai baik-baik. Karena itu berkat yang Papa sediakan. Saudara, Papa kita adil di bagian ini. Lihat. Kronos dan Kairos. Waktu dan kesempatan. Buat orang jahat, pemerkosa, drug dealer, perampok. Sama gak dengan kita? Ngerti pertanyaan ini? Apakah kepada orang jahat waktunya cuma 16 jam sehari? Tuhan beri jawab, ya atau tidak? Tidak. Itulah kasih Papa dan keadilan Papa. Mengapa orang jahat bisa berhasil? Mengapa perampok bisa sukses? Karena mereka menggunakan Kronos dan Kairos dengan baik. Loh, betul tidak? Loh, saya tanya ini ya, cepat ini mikir saudara. Pasti. Karena semua orang harus bisa menggunakan 2 hal ini dengan sebaik-baiknya. Maka itu kita kagum bukan? Kalau kita ini anak-anak Papa yang hidupnya amburadul gak karu-karuan, kan terlalu. Yang jahat aja bisa menggunakan berkat yang Papa berikan kepada mereka aja sebaik-baiknya, sehingga mereka bisa berhasil dalam kejahatannya. Masa kita kalah? Nah, maka itu ini ayat 22 ini penting. Terimalah apanya? Ayo baca lagi apanya? Terima apanya? Yang diajarkan mulutnya. Apa itu? Firman. Dan taruhlah apa yang diajarkan mulutnya itu firman itu di mana kita? Taruh di mana kita? Di hati kita. 99, sekian persen orang Kristen gagal menyimpan firman dalam hatinya. Jangan tersinggung dulu, saya mau buktikan. Siap untuk terima bukti ini? Ya, yang pertama bertobat. Gini, dengar. Buktinya apa? 99, sekian persen
orang Kristen gagal melakukan ayat 22 ayat 22. Apakah manusia berguna bagi Tuhan? Jawabannya tidak. Orang yang berakal